Hai Sobat Info, jika membahas mengenai logika dan perasaan, kalau perempuan berpikir dengan perasaan, sedangkan laki-laki dengan logika. Penasaran gak sih? Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya, terutama bagi kamu yang baru gabung di channel kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Nah, dua hal tersebutlah yang sering kita temui, alami, dan juga rasakan dalam keseharian kehidupan kita. Baik itu dalam hal memecahkan masalah, berkomunikasi, atau bersosialisasi, sampai hal yang paling urgent sekalipun yaitu dalam mengambil keputusan. Pria lebih condong pada logika, dan dalam memecahkan masalah ataupun mengambil keputusan berdasarkan logika. Selain itu, logika dipandang lebih simpel, praktis, dan tentunya sangat rasional. Hal ini berkebalikan dengan perempuan yang mengedepankan perasaan mereka daripada logika. Walau tidak semuanya benar sih, ini juga tergantung di mana mereka tinggal. Bisa jadi, orang yang dibesarkan di lingkungan yang dominan pria lebih banyak menggunakan logika mereka. Sebaliknya, orang yang dibesarkan di lingkungan yang cenderung didominasi wanita lebih banyak penggunaan perasaan mereka. Mungkin lebih tepatnya dalam perbandingan persennya kali ya. Pria 75% logika dan 25% perasaan. Kebalikannya, wanita 75% perasaan dan 25% logika. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini bisa diakibatkan oleh budaya, kebiasaan, atau pola asuh yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau ada secara ilmiahnya, bahwa penggunaan logika dan perasaan ini ditentukan dalam proporsi penggunaan otak pada manusia. Nah, kalian juga harus tahu nih bahwa pada otak manusia ternyata ada dua area, yaitu gray matter dan white matter. Gray matter merupakan pusat informasi, sedangkan white matter merupakan pusat pemrosesan informasi. Dan pria lebih menggunakan gray matter dalam proses berpikir, sedangkan wanita lebih menggunakan white matter dalam cara berpikirnya. Kalau dianalogikan dengan komputer, gray matter adalah prosesor inti komputer atau komputer itu sendiri, sedangkan white matter adalah jaringan kabel yang menghubungkan setiap perangkat di dalam komputer. Nah, pada pertengahan abad ke-19, para peneliti dapat membedakan perempuan dan laki-laki hanya dengan melihat otaknya. Meski penelitian terbaru menyebutkan bahwa otak secara fisik tidak ada perbedaan antara otak perempuan dan laki-laki. Namun, menurut Ragini Verma, PhD dosen pada Universitas Pennsylvania di Philadelphia, penelitian mereka menemukan adanya perbedaan signifikan antara sirkuit otak perempuan dan laki-laki, bahkan ketika mereka melakukan hal yang sama. Pada tahun 2015, Tel Aviv University melakukan riset yang menarik nih dalam membandingkan otak laki-laki dan perempuan. Para peneliti melakukan riset terhadap 1.400 orang pada lokasi gray matter di otak. Peneliti menyebutkan pola berpikir ini sebagai brain roadmaps. Dari penelitian ini, cara kerja otak perempuan dan laki-laki ini disebut sebagai female end zone dan male end zone. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya nih, lalu apa perbedaan pola berpikir perempuan dan laki-laki yang sebenarnya? Yap, perempuan lebih sering menggunakan otak kanannya. Hal tersebut yang menjadi alasan perempuan mampu melihat dari berbagai sudut pandang dan menarik kesimpulan. Menurut kajian Tel Aviv, perempuan dapat menyerap informasi 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Ini menjadi alasan perempuan lebih cepat menyimpulkan sesuatu dibanding laki-laki. Yaps, berbeda dengan perempuan, laki-laki memiliki kemampuan motorik yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Kemampuan ini dapat digunakan untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan juga mata. Hal ini menjadi salah satu alasan laki-laki lebih baik dalam olahraga yang mengandalkan lempar-melempar bola. Menurut Daniel Amen, penulis Unleash the Power of the Female Brain, otak laki-laki 10% lebih besar dibanding perempuan. Tetapi bukan berarti laki-laki menjadi lebih pintar dibandingkan dengan perempuan. Ukuran otak tidak mempengaruhi kepintaran ataupun IQ seseorang ya. Fakta uniknya nih ya, hipokampus pada perempuan ternyata lebih besar dibanding dengan laki-laki.
Sebelumnya kalian tahu nggak sih hipokampus itu apa? Yap, hipokampus adalah bagian otak yang menyimpan memori dan merupakan salah satu alasan perempuan bisa mengolah informasi lebih cepat seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalian juga mesti tahu nih, adanya perbedaan respon antara perempuan dan laki-laki terjadi karena perempuan memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, sedangkan laki-laki hanya memiliki verbal centernya aja pada otak bagian kiri. Biasanya, hal ini menyebabkan perempuan lebih suka berdiskusi, bergosip, bercerita panjang lebar dibandingkan laki-laki. Laki-laki lebih suka melihat sesuatu yang mudah, mereka tidak memiliki koneksi yang baik tentang hal-hal yang melibatkan perasaan, emosi, atau curahan hati. Itu sebabnya, perempuan suka mengeluh bahwa laki-laki tidak cukup peka nih, melupakan hal-hal yang dianggap penting oleh perempuan, seperti ulang tahun pernikahan. Hal ini dipicu karena otak laki-laki tidak didesain untuk terkoneksi pada perasaan atau emosi. Faktanya, laki-laki biasanya ketika memutuskan sesuatu jarang nih melibatkan perasaan. Tapi tentunya kita tidak bisa memukul rata bahwa semua wanita itu berpikir dengan perasaan dan laki-laki dengan logika saja. Tidak jarang juga bukan bahwa laki-laki bisa menggunakan perasaannya untuk berpikir dan wanita juga menggunakan logikanya untuk berpikir. So, gimana nih menurut kamu? Yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih ya telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke teman dan keluarga kamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!